Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku kelas 7, kelas 8, kelas 9, Ustadz Ustazah dan keluarga besar SMP Muhammadiyah program khusus Kota Barat Surakarta yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pekan ini kita memasuki pekan kedua bulan Ramadan atau lebih tepatnya 10 hari kedua bulan Ramadan. Nah, sudah lama ya, tidak terasa ya. Nah, pekan ini adalah pekan di mana tubuh kita sebenarnya sudah enakan, sudah bisa beradaptasi dengan pola makanan, minuman, dengan pola sahur di pagi hari, dengan pola berbuka yang hanya punya jam makan ketika malam hari ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin kita sudah diberi kesempatan untuk mengikuti puasa sampai di saat ini, sampai menjelang atau sampai 10 hari yang kedua ini sudah merasa enakan. Nah, tapi muncul juga di pikiran kita, bagaimana dengan amalan-amalan kita? Apakah sudah terbiasa juga? Apakah malah turun karena banyaknya kegiatan? Nah, untuk anak-anak kan ini juga sudah masuk pembelajaran seperti biasa, kemudian mulai banyak aktivitas misalnya buka bersama sama alumni SD misalnya, buka bersama sama teman-teman, sama kerabat misalnya, dan itu pastinya juga akan mempengaruhi atau kita akan tambah kegiatan. Bagaimana dengan amalan kita? Apakah semakin meningkat? Atau malah menurun atau stagnan atau sudah bisa istiqomah begitu ya. Mari kita introspeksi diri kita sendiri. Biasanya memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan itu kondisinya kalau tadi awalnya naik itu harusnya minimal sama atau lebih bagusnya lagi naik. 10 hari kedua itu banyak yang kondisinya lengah ya atau bisa disebut dengan turun begitu. Padahal dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin itu orang yang beruntung. Yang hari ini sama dengan hari kemarin itu adalah orang yang rugi. Nah, sama aja udah rugi ya, apalagi lebih buruk. Bagaimana anak-anak? Begitu. Jadi jangan lewatkan Ramadan ini yang ya dibilang ini sudah memasuki pertengahan ya, itu kita biarkan saja, kita hanya bagus di depan dan juga bagus di belakang, jangan sampai seperti itu begitu. Apabila memang aktivitas kita banyak, kita sudah mulai pembelajaran, kita sudah mulai sosialisasi dengan teman-teman yang mungkin dulu kita belum bisa untuk ketemuan, kita sekarang sudah mulai ketemuan, kita sekarang sudah mulai bisa bikin acara ya walaupun sangat terbatas. Jangan sampai yang demikian itu melalaikan kita, melalaikan amalan-amalan kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan ini. Begitu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, berlomba-lomba dalam kebaikan atau bisa kita sebut dengan fastabiqul khairat itu memang sangat berat ya. Diawali dengan niatan yang lurus hanya untuk meraih ridhonya Allah, kemudian istiqomah menebar kebaikan, kemudian lebih bagusnya lagi lebih meningkat, itu memang sangat-sangat berat. Tetapi ketika bulan Ramadan itu kita berasa tidak ada halangan apapun untuk berfastabiqul khairat. Seringkali kita melihat postingan yang ada di HP, di Instagram misalnya, postingan status, melihat orang-orang berbagi berkah Ramadan misalkan, berbagi buka bersama atau berbagi sembako, kemudian kita melihat postingan-postingan membaca Al-Quran lebih dari 1 juz dalam 1 hari atau postingan-postingan positif yang lain.
itu seharusnya hal yang demikian itu menjadikan kita lebih semangat gitu ya, karena kita berpikirnya yang positif saja, bukan untuk riak. Jadi yang mengupload postingan, yang membuat postingan seperti itu, kita berpikir yang baik bahwa ingin menyemangati, ingin mencari teman untuk menabur kebaikan, khususnya di bulan Ramadan ini seperti itu. Maka berfastabiqul khairat itu bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi apalagi di bulan Ramadan seperti ini ya, pintu-pintu banyak sekali yang terbuka. Banyak sekali misalnya ada event-event baca Al-Quran 1 juz ya minimal itu. Kemudian misalkan paket sedekah, bakti sosial, ataupun kegiatan-kegiatan positif lainnya. Dan tidak hanya itu ya, khususnya untuk anak-anak ya. Berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan itu juga tidak hanya yang mengeluarkan uang seperti itu atau yang bersedekah mengeluarkan materi seperti itu, tidak, tetapi dengan kita semakin rajin di rumah membantu orang tua misalnya, kemudian dengan kita semakin rajin belajar ya, jadi beribadah iya, belajar iya, karena belajar itu kan juga termasuk ibadah ya gitu. Misalnya ada di sekolah ada lomba, kita ikuti, kita coba mengikuti, tidak ada salahnya kita mencoba begitu. Itu juga sudah disebut dengan berfastabiqul khairat. Banyak sekali ya anak-anak ya. Jadi dalam mindset kita tidak usah disempitkan pengertian fastabiqul khairat itu untuk berlomba hanya misalnya lomba mata pelajaran, bukan seperti ini. Oh iya, saya sedekah di sana, bakti sosial di sana, ini segini-segini. Oh bukan seperti itu. Itu pengertiannya jauh lebih luas ya. Mudah-mudahan kita semua, anak-anakku khususnya kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 dan keluarga besar SMP Muhammadiyah PK Kota Barat Surakarta diberi kesempatan sebanyak-banyaknya dan mampu menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini, karena kita tahu bahwa pahala dari amalan atau kebaikan yang kita lakukan itu sudah dijanjikan akan diberikan berlipat dari ketika bukan bulan Ramadan. Mumpung Ramadan belum pergi meninggalkan kita, mari kita gunakan semaksimal mungkin. Mari senantiasa berfastabiqul khairat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.